terkait informasi yang beredar di publik ini kan. Oke. Jadi memang diinformasikan, saya sampaikan sama teman-teman, kita tekan dulu informasi yang ada. Jadi saya akan mencari banyak tahu tentang informasi kepastiannya. Jadi saya sampaikan. Jadi sudah beberapa kawan-kawan sudah saya tanyain, ternyata memang ada 2 yang sementara kami rawat dengan positif hasil swab. Jadi inisialnya memang inisial S dan inisial K, dan itu berasal dari klaster Goa 1 orang, dan yang satu itu bukan klaster Goa. Yang satunya itu berasal dari Kecamatan Longikis, ya kan, dan satunya memang dari Tanah Grobot sendiri kan. Nah, kemudian yang sementara di rumah sakit itu saat ini tadi barusan 1 yang keluar pulang, sisa 1 lagi yang baru masuk. Jadi sekarang total yang kami rawat itu yang PDP-nya itu ada 7 dan 2 yang positif dengan hasil swab. Yang lainnya masih menunggu informasi. Dan di hotel itu ada 6 yang positif dengan rapid. Berdasarkan rapid itu ya? Iya, rapidnya. Kemudian gini kan, ini kan menimbulkan kesan bahwa ada informasi yang ditutup-tutupi, sehingga menimbulkan kepanikan publik. Apakah memang dari pihak rumah sakit sendiri itu tidak punya kewenangan untuk menyampaikan ini, atau memang harus menunggu sesuai dengan prosedur yang ditentukan? Berdasarkan satuan gugus tugas, karena memang juru bicara di rumah sakit itu di Kabupaten Pasir adalah dari satuan gugus tugas, yaitu yang ditunjuk adalah teman-teman dari Dinas Kesehatan. Makanya memang harus memberikan informasi dengan satu suara. Tapi informasi satu suara bukan berarti informasi yang diberikan batasan itu jam 18 itu adalah konferensinya. Tapi kalau dia sudah mengetahui positifnya 1 hari sebelumnya, ya kan, dia sudah harus bergerak. Jangan tunggu konferensi baru semua bergerak. Justru dia sudah telat, orang sudah menyebar kemana-mana. Dan itu harus disebar. Justru tim ini sudah harus menyebarkan informasinya ke puskesmas. Dia harus disampaikan informasinya ke TNI, ke Polri. Dia harus sampaikan ke Satpol PP supaya mereka tahu bahwa memang sudah ada yang positif seperti ini. Jadi besok-besok pencegahannya jauh lebih dini kita bisa lakukan. Jangan tunggu nanti ada seperti kemarin beberapa waktu yang lalu hasil rapidnya positif, disampaikan katanya tenang saja. Ya betul, memang masyarakat harus tenang, justru tidak boleh gelisah dengan hasil-hasil ini. Asal yang penting dia stay di rumah, tidak berkeliaran, pakai masker, itu sudah sangat membantu sekali. Tapi jangan ditutupi. Nah, maksud yang saya sampaikan, saya katakan jangan ditutupi adalah kalau dia katakan bahwa rapid testnya positif, berarti kita sudah harus waspada. Jangan, karena menunggu pemeriksaan swab itu perlu waktu. Sementara kalau kita biarkan orang-orang ini berkeliaran dengan rapid test tadi positif, itu justru lebih berbahaya. Justru kita harus cari orang-orang yang pernah kontak dengan orang-orang tersebut. Karena kalau tidak, justru ini akan lebih bahaya lagi. Bayangkan menunggu 1 minggu, kalau kita biarkan, itu berapa banyak dia tularkan orang-orang seperti ini. Nah, seperti yang hasil rapid test positif, ternyata kluster dari satu keluarga itu dia positif dengan hasil rapid test juga. Yang satu masih aman, yang satunya masih aman, tapi yang dari kluster Goa ini masih aman, masih bagus lah kondisinya, masih bisa. Tapi yang satu ini memang sudah cukup berat karena ada komorbidnya karena memang ada penyakit paru-paru bawaan sebelum dia menderita COVID-19.
COVID-19 ini kan. Jadi memang sudah ada gangguan di paru-parunya. Jadi itu yang justru memperparah kondisi pasien tersebut. Tapi kita berharap pasien tersebut masih bisa stabil ke depan, jangan sampai hal-hal yang tidak diinginkan terjadi kan. Itu aja sih. Jadi memang tetap harus waspada. Terakhir, ini kan kita bicara konsekuensi prosedural, bahwa apakah posisi sebagai humas ini pantas untuk kita menyampaikan informasi terhadap publik ini kan menjadi edukasi juga gitu. Jadi kalau konsekuensinya siapapun berhak memberikan informasi, ya kan, dengan catatan informasi itu informasi yang besar, yang benar, dengan catatan informasi itu tidak membuat resah kepada masyarakat. Ada kata-kata himbauan, ya salah satunya kayak menggunakan masker, tetap tinggal di rumah, jangan berkumpul-kumpul, itu saya rasa menurut saya sih sah-sah saja. Tapi resminya memang harus dilakukan oleh satuan juru bicara, satuan gugus tugas untuk hal ini, untuk di Kabupaten Pasir ya. Nah mungkin sebagai tambahan aja, mungkin nanti masyarakat, biar masyarakat tahu juga bahwa di rumah sakit itu punya keterbatasan ruang isolasi. Saat ini ruang isolasi yang dipergunakan itu, yang mempunyai kapasitas dan bisa digunakan itu hanya kurang lebih sekitar 6. Itu pun relokasi dari ruang PIV lama. PIV lama dikondisikan untuk menjadi ruang isolasi. Dengan kondisi yang ada, dengan keterbatasan yang ada, akhirnya hal tersebut ditempatkanlah orang-orang yang VDV tersebut. Nah, makin hari eskalasinya makin meningkat, walaupun peningkatannya 1-2, tapi kan ini stagnan, dari hari ke hari tetap segitu aja. Nah, kita tidak tahu apakah stagnan ini akan bertahan sampai akhir atau menurun atau meningkat. Kalau kita melihat secara nasional justru terjadi peningkatan. Kita tidak mau di Kabupaten Pasir ada seperti itu. Nah, perlu mungkin pihak-pihak terkait, masyarakat khususnya, untuk mengetahui ini supaya mereka sadar bahwa alat di rumah sakit itu terbatas. Alat di rumah sakit itu terbatas, alat bantu napas itu hanya ada sekitar 6. Sekarang yang menderita itu mereka VDP ada 7, dan kemudian yang positif dengan swab itu ada 2. Kalau ternyata kita tidak minta di antara mereka itu ada ke 9 itu mengalami gangguan napas, berarti ada 3 yang kita abaikan. Nah, jadi mohon dengan sangat masyarakat memang harus menggunakan masker, tinggal di rumah, jangan banyak berkumpul, ya, hindari berpergian ke daerah merah, zona merah. Itu yang paling penting. Kalau itu kita bisa lakukan, mungkin ini akan terjadi penurunan. Tapi untuk anggaran sendiri dari pemerintah daerah? Nah, saya tidak terlalu banyak tahu tentang anggaran. Yang jelas rumah sakit mengalami kekurangan. Ya, kekurangan alat pelindung diri itu, ya kan, itu lumayan rusak. Jadi sekarang lagi rumah sakit lagi memilih siapa yang prioritas yang menggunakan untuk alat pelindung diri. Jadi kemarin yang prioritas adalah ruang isolasi sendiri, kemudian mereka yang bertugas di gawat darurat, dan mereka yang bertugas di poli yang paling banyak berhubungan dengan pasien. Nah, kenapa rumah sakit menekankan bahwa harus menggunakan alat pelindung diri khusus mereka yang paling banyak berhubungan dengan pasien? Karena banyak dari pasien-pasien setelah masuk ruangan baru mengakui bahwa mereka datang dari red zone, daerah yang zona merah. Nah, itu kan kalau seperti itu kan berarti membohongi kita semua. Berapa banyak orang yang sudah kontak? Ya kan? Nah, ini yang harus diperhatikan. Seperti
beberapa hadang satu hari ini ada pasien satu yang meninggal. Sampai sekarang kan kita memang hasil rapid negatif, tapi karena dia datang dari zona merah, mau tidak mau kita lakukan swab sambil menunggu untuk hasil itu. Kalau ternyata hasil itu menunjukkan hasil yang positif, berapa banyak dokter yang terlibat, tenaga medis dan tenaga paramedis yang harus dikarantinakan. Nah, itu karena kebohongan dari orang-orang pasien yang tidak mau berterus terang. Jadi kita minta kepada masyarakat kalau datang ke rumah sakit berterus teranglah berasal dari mana, keluhannya apa, supaya tujuan kami di rumah sakit itu bisa tercapai. Salah satunya adalah bagaimana pasien ini bisa selamat, orang di sekitarnya juga bisa selamat, keluarganya bisa selamat. Itulah tujuan kita. Kalau kita nanya, jangan berprasangka bahwa orang yang mereka yang berasal dari sana langsung dikucilkan, enggak. Karena ini bukan aib. Ini bukan aib yang mereka menderita COVID-19 itu. Justru mereka adalah, kalau mereka mengakui ini, mereka adalah pahlawan buat kita semua. Saya kira mungkin. Oke. Habis.